warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bolokinasi dimanapun Anda berada ya. Jumpa lagi bersama kami di sini, kita santai-santai ngobrol. Ada saya Surya dan juga mungkin bisa memperkenalkan masing-masing dirinya. Ya, ada siapa aja nih? Ayo mulai dari dirimu. Ya, saya Nyok. Juga ada siapa? Saya Simon. Saya Yanto, biasa dipanggil Romo Yanto. Dayen. Derma Keboy, biasa dipanggil Keboy. Ini Dayan James Bond ini tes. Ya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan bercerita ya mengenai petualangan kita waktu berburu bahan bonsai di hutan Mojokerto. Nah, ini awal pertama kali kita mencari bahan bonsai ini juga bareng teman-teman ini, kita satu tim. Awal pertama kali itu kita mengira babon atau bahan bonsai yang kita temukan itu adalah pohon serut ya, dari Serut. itu posisi di pinggir kali. Oh, di kali tuh. Pinggir kali ya. Dan ternyata yang kita temukan adalah pohon wali kukun. Nah, itu banyak hal yang terjadi pada saat kita mengambil bahan bonsai tersebut ya. Karena selama ini yang kita lihat dan kita tahu hanya dari segi nilai seninya saja. Nah, banyak kejadian juga, ada beberapa kejadian pada saat kita arah pulang ya Mas ya. Ya. Nah, itu waktu kita pulang yang membawa bahan bonsainya adalah Mas Simon. Mungkin Ya. bisa ceritakan Mas Simon, itu ada kejadian apa pada saat ditaruh di belakang sepeda Oh, waktu ya. itu ya? Jok. Waktu Sepeda itu motor. yang bawa bakal bonsainya itu saya. Kita nggak punya pikiran macem-macem karena kita kan tujuannya berburu bonsai ya. Kemudian dalam perjalanan itu sudah ada terasa ada yang aneh gitu, seperti perasaan apa ya, agak sedikit ada perasaan bergetar di dada itu. Nah, terus nyampe di rumahnya Mas Derma, waktu berhenti itu tangan saya yang sebelah kiri sini seperti bentuknya gelang gitu, melingkar gitu ya. Itu terasa seperti Kesetrum. kesetrum. Nah, itu jaraknya lama, itu kira-kira 10 menit Jur. 10 menitan. Ya, begitu azan maghrib selesai, ini berhenti. Nah, ini kan kita tanya-tanya, ada apa ini kok gini? Biasanya juga nggak pernah. Nah, untuk menyingkap kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ini kalau kita pribadi sih ya, mungkin sudah di luar nalar ya, di luar nalar kita. Dan kebetulan hari ini kita, alhamdulillah, kita bisa mengundang seseorang, kalau boleh saya bilang beliau ini adalah pribadi istimewa ya, pelaku pelestari budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa, sekaligus tokoh spiritual yang mampu mengungkapkan sisi yang tersirat dari bahan bonsai wali kukun yang kita temukan ya. Apakah itu kita bisa langsung saja Namanya? tanyakan ya. Siapa ini? Sampai lupa saya, beliau mohon maaf Pak, beliau adalah Romo Yanto. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Baik kabarnya. Baik. Nah Pak, ini yang kita tanyakan yang pertama sebenarnya pohon wali kukun itu apa sih Pak? Apa hanya ada asli di Indonesia atau memang ada di tempat yang lain? Ada wali kukun, memang sejak kita lahir kita sudah ketemu mengenai sejarah pohon itu sendiri. Sebetulnya ada di beberapa daerah ke arah timur dan beberapa negara, termasuk Indian saja, Indiannya itu juga ada. Pohon ini mempunyai keistimewaan, artinya bandel. Pohon ini dalam arti bandel itu ditanam dalam keadaan kering, kurang air pun dia mampu bertahan hidup. Berarti mampu beradaptasi di Mampu beradaptasi di tempat berair pun ini juga mampu hidup, hidup. Makanya cuman kita ini di negara kita ini karena banyak ragam tanaman, jarang yang memperhatikan itu. Kalau diceritakan mengenai Mas Simon tadi, ada sesuatu sehingga terasa kayak kesetrum, yaitu memang betul itu.
Nah, semua makhluk hidup tanaman itu mempunyai power. Nah, power itu ada yang kasat mata, ada yang nggak kasat mata. Kalau yang namanya tanaman, kita pasti butuh powernya tanaman itu secara ilmiah. Maksudnya energi dari alam gitu Pak? Ya, energi dari alam. Manusia butuh sekali dengan tanaman. Nah, sedangkan tanaman ini mempunyai keunikan, mempunyai kekhususan. Itu. Nah, terutama ini menurut penuturan orang-orang tua, penuturan pada saat itu zamannya Sunan Kalijogo. Itu dia itu melakukan perjalanan siar agama, Dakwah itu ya? dakwah, dia membawa teken, membawa tongkat. Tongkatnya itu adalah tongkat dari kayu wali kukun. Pada saat sholat dia ditancapkan di situ. Dan wali kukun sendiri namanya ini bisa dibuat nama daerah Ngawi. Di situ ada daerah Ngawi yang namanya Wali Kukun. Jadi sebetulnya identik dengan sebutan wali. Kalau di Jawa ini wali namanya Wali Songo. Tapi sekarang ini sebetulnya yang namanya wali itu dimanapun ada wali. Tapi yang di Jawa ini khususnya Wali Songo itu yang sangat diperhatikan secara regional maupun nasional maupun internasional. Makanya seperti sedikit informasi yang saya dapatkan, kayu wali kukun ini juga bisa disebut sebagai kayu laduni atau kayu Sunan Kalijaga Pak ya, atau kayu ini para wali. Betul begitu ya Pak ya? Nah, saya rasa gitu karena para wali itu menggunakan kayu ini dari segi kekerasannya memang luar biasa keras. Mungkin dulu ya namanya para wali itu kan pasti tidak luput dari bahaya, baik itu bahaya dari perorangan maupun dari anak. Jadi seolah-olah ini merupakan senjata secara tidak langsung. Jadi kayu ini mempunyai kekuatan magis, sebetulnya mempunyai kekuatan magis. Itu setiap kayu atau hanya jenis-jenis kayu tertentu dari wali kukun? Jenis-jenis kayu tertentu. Ya. Ya, di antaranya kayu wali kukun. Ada lagi nih, kalau perlu diketahui, yang namanya kayu cendana. Ini luar biasa. Mungkin di Jawa tidak ada ya, tapi kalau di Timur atau Itu banyak di sana. Banyak di sana. Dan pengambilannya itu tidak syukur ngambil itu. Upacaranya luar biasa. Gitu. Menurut kearifan lokal, budaya lokal sana. Sekarang ini zaman kan sudah canggih, informasi semua sudah Mudah kita dapatkan Pak ya? mudah kita dapatkan. Nah ini Pak, sebelum kita nanti bisa gali ke masalah atau ke sisi magisnya ya, ini yang mau kita tanyakan juga, sebenarnya wali kukun ini hanya berasal dari Indonesia apa ada di negara lain? Negara lain ada. Kita ralat ya, tadi Ya. saya salah ngomong, ada di tempat lain, maksudnya ada di negara lain juga Ada, Pak? negara Ada ya lain Pak ya? ada. Ya, termasuk Indian itu juga ada. Apakah di Indian itu juga mengandung aura mistis gitu Pak? Nah, sementara kalau di sana jenis kekayuan itu aja disampaikan, tetapi kalau di masalah kekuatan power supranatural, sepengetahuan saya ada di Jawa. Biasanya kalau di Jawa ini kan terkenal sekali dengan budaya keris, budaya tombak, tosan naji. Itu untuk pegangan tombak, landayan tombak itu menggunakan kayu itu, wali kukun. Termasuk pusaka itu semua menggunakan kayu wali kukun. Karena apa? Nah, kayu wali kukun dipercaya sekali secara metafisika. Tuahnya apa itu? Ini menimbulkan ini apa? Kekuatan imajinasi yang luar biasa. Jadi mempunyai kekuatan pengaruh imajinasi yang luar biasa. Berarti sebenarnya cocok buat kita, ini kan kita dasarnya seniman semua ya. Saya rasa monggo, itu kan bisa terserah yang merasakan sendiri, karena ini tidak bisa dianukan hanya dengan dirasakan gitu loh. Mungkin dari bentuk kayunya sendiri, kalau tadi kita menyimak dari ulasan pertama kan bonsai, Iya. cari bonsai, bahan bonsai
Nah kan yang di bonsai itu kan dicari Iya. artistiknya ya. Nilai seninya. Ya, seninya. Gitu. Jadi awalnya memang kita nggak paham sama sekali apa yang tersirat ya, atau ada energi positif dari babon atau bahan bonsai yang kita Ya. temukan. Kita hanya mengerti bahwa ini adalah bahan bonsai yang berkarakter. Ya. Nanti yang ke depan mungkin insya Allah bisa kita jadikan bonsai yang mempunyai nilai seni yang tinggi gitu loh Pak. Plus, nah itu kita kan makanya seperti yang kita tadi obrolkan. Nah sekarang kita akan menyingkap sisi misteri energi positif Wali Kukun yang sudah kita temukan. Ini juga berdasarkan cerita atau pengalaman dari Mas Simon yang kebetulan bawa bahannya ya, Iya. ditaruh di jok belakang sepeda motor. Itu sebenarnya apa yang terjadi Pak? Sama tangannya Mas Simon juga sempat merasa seperti orang kesetrum. Ya, memang gini ya. Kalau mungkin kalau sekarang ini ya di sini budaya di sini mungkin sudah campur ya. Sebetulnya budaya Majapahit itu lestari di Bali. Jadi untuk tumbuhan di sana pada saat dulu zaman Majapahit itu diperhatikan. Artinya ada istilah tumpuk bubu. Di mana hari tumpuk bubu itu semua harus apa istilahnya yang memperhatikan tanaman ini secara spiritual. Secara spiritual. Seperti diruat gitu Pak. Diruat, betul, seperti diruat, gitu. Nah, ada yang namanya tumpuk landep. Itu yang namanya tumpuk landep tuh namanya landep besi-besian, misalkan dari besi, dari mobil itu di sana diupacarai. Ini adalah adat budaya Majapahit, adat budaya Jawa. Di situ masalahnya di situ. Ya cuman Majapahit ini kan lestarinya ada di Bali. Sekarang ini kan di sini kan sepotong-sepotong. Kita kembali lagi ke kayu Wali Kukun. Kayu Wali Kukun itu sendiri secara goib ya. Ini goib. Mesti ada penunggu, pasti ada. Tapi positif ya Pak ya. Tergantung. Soalnya banyak Iya. ada di rumah saya guys. Ya, tergantung. Dan itu menurut literatur kayu Wali Kukun itu bisa sebagai pengusir roh jahat. Ini Jadi, sisi positifnya Pak. ya sisi positifnya dari segi ditanam di misalnya di pojok-pojok pekarangan di situ. Kalau sekarang ini zaman sekarang anak muda-muda mana ada yang kenal zaman milenial. Milenial enggak ada yang kenal masalah. Ngerti pohon Iya, jenis-jenisnya pokoknya apa. ya Secara spiritualnya. iya kayak apa ya sudah pokoknya kita makan ada uang makan di mall gitu aja. Makanan yang baru-baru ini fast food apa itu ya sudah. Ini anak yang milenial, sedangkan kalau terdahulu ini sangat diperhatikan. Dari segi misalnya pohon bambu itu waduh luar biasa bambu itu gitu loh. Masih terubus itu sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Apalagi banyak sampai ya, di atas ya gitu loh. Nah, terus kalau berbicara mengenai bahan bonsai Wali Kukun yang kita temukan ini Pak, Ya. tadi kan Itu ada akar ya ternyata. akar sebenarnya. Itu sebenarnya akar serabut yang sudah lama ya, dari pohon yang umurnya sudah tua banget. Bayangkan akar serabutnya segitu gedenya, gimana pohonnya gitu loh. Kalau saya lihat itu yo, Nah Pak Yanto kan Ya, sempat lihat ya, ya lebih dari ratusan tahun. lebih dari ratusan tahun. Lebih dari pokoknya masuk ratusan tahun lah. Katanya ada penunggunya itu Pak. Loh, pasti tentu. Tapi positif ya Pak ya? Positif. Alhamdulillah guys. Kira-kira penunggunya apa itu Pak? Penunggu itu. Anu Bisa di Terawang atau oh jangan, enggak boleh Nggak tuh. boleh ya, Iya, rahasia itu ya? rahasia itu. Pokoknya yang Iya. penting ada penunggunya. Ya, ada Positif penunggu. berarti. Iya. Penunggunya ini membawa bagi pemilik itu membawa ke arah mana? Kebaikan, misalkan kebaikan untuk apa? Misalkan untuk berdagang atau untuk kewibawaan Ya, atau untuk penglarisan. kalau boleh saya menyampaikan sedikit ulasan Iya. menurut feeling saya, perasaan saya. Iya. Ya bisa lah untuk keberuntungan bisa. Iya. Berarti untuk orang-orang dagang gitu Iya, masuk iya, Pak ya. masuk. Menurut jangan kita ini dengan tanaman ini kita waduh gue udah jadi itu, jangan. Semua adalah keberuntungan dari sana.
dari Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa. Cuma Tuhan dia Yang Maha mengandung Kuasa. energi Mengandung energi yang itu. Iya. apa istilahnya menarik untuk Ya. orang bisa bertransaksi dengan Ya. kita. Kalau kita berusaha berdagang atau Nah, apa. gini, misalnya gampang ini ibaratnya ya. Ini pohon ini tinggi, misalnya ya. Iya. Pohon ini tinggi. Kita berjalan siang hari panas-panas, kita berteduh, apa yang dirasakan? Sejuk toh. Nah, itu loh gambaran yang paling bisa dipikir. Gitu loh. Kesejukan. Wah, kita ini sumuk, di sana ada ruang AC. Kalau kepingin sejuk, masuk ruang AC. Gitu loh. Akhirnya jadi sejuk. Kalau kita tidak mau masuk, ya sudah kepanasan tetap kan gitu. Tapi apakah itu salah? Ya enggak. Apa ada yang orang seneng kok enggak masuk ruang AC? Ada. Ada yang merasa susah. Waduh, enggak AC loh, susah. Ada yang selalu AC enggak mau, susah juga gitu. Memang keseimbangan. Selalu ada keseimbangan. Ya makanya seperti bahan bonsai yang kita temukan ini guys, itu kan bagi kita ya selaku penggemar bonsai, kita hanya paham dari sisi botani atau secara logika. Nah ini banyak hal yang terjadi di luar itu semua, makanya kita juga akan kupas tuntas terus ya bersama Sambil belajar. Romo Yanto ini yang lebih paham dari kita. Berarti intinya itu energi positif natural dari alam ya Pak? Ya, natural dari alam. Nggak masalah berarti Pak? Enggak masalah. Soalnya barangnya ada di rumah saya loh. Iya. 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 Kira-kira ini Pak, kalau dilihat dari umur akar itu kan ratusan tahun. Iya. Ya. Itu kalau kita ngomong penunggu, Iya. berarti itu di masa apa penunggunya? Waduh, sudah beranak pinak itu Ya maksudnya zaman Majapahit ya, bisa bisa ya. bisa karena dikenalnya cuman pada saat itu orang selalu ini pada saat namanya wali kubur. Wali itu identik dengan 9 para wali di situ. Berarti tahun 1400-an ya. 1470 lah itu orang baru mengenal. Tapi sebelumnya sudah mengenal itu sebagai perkakas rumah tangga, sebagai Iya karena itu terkenal keras kayunya Pak. Iya, terkenal keras. Tapi yang kita temukan ini dalam tanda kutip bukan ditunggui seperti kuntilanak. Oh ya, enggak. Genderuwo ya. Enggak. Enggak ya. Jadi Iya. beda dimensi ya, Ya, Pak. beda dimensi. Alhamdulillah guys, aman. Aman. Aman coy. Beda dimensi. Der, Mas tadi Derma? ingin ngomong apa Der? Ini guys, ini sebenarnya wali kukun itu ini yang pertama ya. Iya. Ini saya mau cerita dulu. Ini kan kita dapat bahan bonsai ini berapa kali ya? Ini kita ulas yang pertama kali. Pertama dulu. Nah, ini kita banyak bahan bonsai yang kita temukan ini sesuatu yang menurut kita itu aneh lah. Bukan aneh itu negatif ya, apa ya bahasanya? Di luar nalar. Di luar nalar ya. Misterius, Misterius yang membuat kita jadi Penasaran. jadi kebingungan gitu guys, penasaran. Nah itu guys, makanya ini kebetulan ada Romo Yanto, kita tanya-tanya, nanti kita bersambung lagi. Ini banyak kita bahan bonsai yang misterius, kita bingung, selalu bingung. Inyok pun juga bingung, Inyok selalu bingung, memang gitu. Selalu ke barat terus. Iya, dia mesti ke barat. Nah itu ada apa kok dia selalu ke barat gitu loh? Ada apa Nyok dengan barat? Ya sebenarnya itu buat lelucon, tapi ke barat itu artinya menuju kebaikan, Wow. Arah kiblat. arah kiblat. Wah, Seperti itu. filosofinya itu Ya. normatif, Luar biasa. normatif guys. Ya ini Iya. nanti kita banyaklah bersambung nanti. Nah Pak Yanto, ini keistimewaan wali kukun kalau dibandingkan dengan pohon yang lain itu apa Pak? Yang lebih unggul gitu loh. Kalau wali kukun ini ada beberapa orang melakukan pengobatan. Orang sakit lumpuh itu dia selalu membawa itu. Selalu membawa itu. Tongkat atau Ya untuk pokoknya gitu. menurut saya lihat itu gitu. Untuk alat pijat, alat itu saya rasa menggunakan itu. Cara khusus mungkin ada, harus dipijat atau hanya sekedar digunakan seperti tongkat gitu aja? Ya secara tidak langsung dibawa dibuat pijat, dibawa aja sudah pengaruhnya luar biasa. Ini
pohon ini mampu mempengaruhi Imun gitu Pak. itu mempengaruhi ini loh, psikologis manusia, mempengaruhi psikologis manusia secara tidak langsung, tapi tidak semua orang bisa merasakan, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan wah ini ya hanya sekedar ini ya, karena dia tidak bisa melihat dari sisi spiritualnya Pak ya. Seperti saya ini dan teman-teman kan tidak bisa melihat dari sisi spiritualnya. Tapi merasakan keanehan. Nah, Pada itu saat yang- bawa keanehan, mungkin ketempelan di sana juga bisa. Iya. Yang nunggu iya, ketempelan yang lain. Nah ini juga ini berdasarkan cerita ya, pengalaman saya. Saya sendiri juga nggak paham ya apa yang terjadi. Cuman kenyataannya sebelum kita bawa bahan bonsai itu ke rumah saya ya khususnya, itu kan di belakang itu kan lampu neon Pak ya. Ya. Hiasnya itu putih, asli putih. Setelah bahan bonsai itu ditaruh atau pohon wali kuku itu ditaruh di halaman belakang yang menggunakan lampu neon itu Pak, itu seperti ada hias warna merah kayak pink gitu ya. Iya. Saya pikir halu guys, tak pikir ini paling aku yang halusinasi gitu. Tak coba lagi besoknya, apakah ada perubahan atau kembali normal ya warna putih. Ternyata ya sama gitu. Itu apa yang terjadi sebenarnya Pak? Ya kan semua kan ada apa ya, kutub positif, kutub negatif. Kebetulan kutub positif negatifnya kuat. Ini kan ada strumnya istilahnya kan. Kayak petir itu ya, antara dingin panas timbul petir. Di situ pengaruh itu. Menurut perasaan saya. Menurut perasaan saya. Dan ini pun tergantung daripada pemikiran dan perasaan orang tersebut. Kalau pemikirannya, perasaannya tidak ada di sini, ya tidak ada, kan gitu. Ya kita kembalikan lagi semuanya adalah yang ngatur yang di sana, gitu loh. Jangan kita terpaku masalah itu sehingga menjadikan pohon ini jadi anu, gitu loh. Ya, boleh gitu Pak. Iya, jadi anu, semua adalah dari yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, gitu loh. Dan itu memang ada pengaruh dari menjaga kesehatan, menjaga kewibawaan, itu ada pengaruh. Di pohon yang kita temukan Ya, itu, Pak. di pohon wali kukun itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mas James? Oh ya, aku tertarik waktu ada kejadian aneh ular itu. Apa mungkin pengaruh dari yang ular masuk Oh kamar? iya, ini juga biasanya ya. Biasanya tuh di rumah saya tuh nggak ada guys. Ada sampai bisa masuk ular itu 2 ekor. Nah itu pas pada Barengan ya? barengan ada dua ekor. Semenjak ada bahan bonsai wali kukun itu beberapa waktu yang lalu tuh ada 2 ekor ular Pak. Itu pada saat saya mau sholat zuhur ya. Itu kan saya lipat nih sajadah nih. Ya. Sekarang saya tanya, ularnya ular apa itu? Ular sawah. Ular sawah, ular piton. Biasanya ular piton, ular sawah itu kan tidur di pohon. Pohon dia. Merasa di alamnya mungkin Pak ya. Bukan merasa ini seperti ini nggonku sama aku ini, gitu loh. Nah, semua kan Ketarik auranya. ya baunya ini loh terasa. Coba pandan ambil baunya, kan pandan bau enak, gitu loh. Terus apalagi bunga kenongo misalnya baunya bunga seneng. Lah, kebetulan ini dari hutan, baunya ya hutan gitu loh. Akhirnya ular itu datang, wah iki aku koyok di omahe gitu. Tapi nggak apa-apa ya Pak? Enggak Maksudnya apa-apa. Hal yang Cuman, wajar gitu ya enggak apa-apa, cuma ya namanya ulo ya kene kan gila Mas. Ya harus dianu ya gila ulo misalnya ulo badene sakmono. Saya mau tanya dulu nih guys. Tadi kan Romo Yanto bilang tanya ular apa? Ular sawah. Nah, jawabannya seperti itu. Mungkin ada jawaban lain kalau bukan ular sawah, Romo. Oh, ada pertanyaan itu. Nah, masalahnya ular itu sukanya tidur di pohon. Ular Yang sawah ular sawah itu. itu. Iya, Oh, ular gitu. sawah. Ular piton itu tidur di pohon. Nah, kebetulan pohon itu kan sejak dulu adanya itu gitu loh. Di hutan-hutan kemarau gitu ya. Dia pasti tidurnya di situ. Jadi mungkin wali kukun ini energi alamnya itu masih besar. Jadi sehingga dia merasakan wah ini
tempatnya rumahnya Surya ini Alamku. hutan ini. Wono. Ya jangan sampai ada ular lagi deh. Oh, rumahnya Wono. Ya ulo soalnya. Kira-kira guys. Iya kok teko waduh iki nggone kancaku iki rek iki kancaku. Masih untung gas itu ular. Elek macan, apa nyambi. Dimplok kan Sur. Loh, enggak, ini juga bisa sebagai penjaga macan enggak Oh iya. Iya, Oh. sebagai penjaga. Kalau tak jauh sebagai penjaga. Memang kiai-kiai dulu itu kan rumahnya selalu ada pohon yang aneh-aneh. Artinya kayak pohon adem mati. Mesti depannya ada kayu sawu. Nah, kayu sawu itu wah keras sekali. Buahnya ya manis gitu. Dan rimbun kuat sekali tahan apapun gitu. Itu kalau kita lihat lingkungan pada saat dulu gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Nyok, mungkin Nyok mau tanya Nyok. Arah ke barat apa ke timur sebenarnya? Tetap ke barat ya. Pokok Ini semenjak Ya. Ada Ya? yang tanyakan? ada yang ditanyakan Mas Simon? Nah, guys, balik sana guys. Ya, silakan Mas. Dan ini kita kan masih bahas yang wali kukun Yang pertama. pertama. Nanti ada wali kukun yang kedua Oh, dan iya. pohon wangon, Wangon, ya. ada Nah wangon itu waktu juga. kita bawa pulang itu juga ada kejadian-kejadian yang Di luar kadang-kadang nalar. di luar nalar dan membuat kita penasaran. Dan kita berlima tuh jadi saksi, ini beneran. Benar-benar terjadi apa ya? Tanpa settingan, guys. Di luar nalar kita. Jadi kita juga mengalami yang namanya kebingungan ya, namanya kita hanya manusia biasa dan kita juga sangat awam mengenai hal yang mungkin dikatakan mistis ya. Nah, Pak, dari perbincangan kita hari ini mungkin ada yang bisa disimpulkan, Pak, untuk maksudnya dalam kita mencari bahan bonsai ini, mungkin ada yang pesan ingin disampaikan juga, atau setelah ini harus lebih berhati-hati mungkin, atau gimana? Saya rasa ini ya, saya anggap ini situasi dan kondisinya regional Surabaya, Indonesia, ya tidak di Indonesia saja, Amerika, Cina, internasional ini dengan adanya kasus sikon yang tidak menentu. Pandemi ini, Pak. Pandemi ini lah, dengan adanya melakukan terobosan ini saya rasa baguslah untuk membuat era baru, membuat terobosan baru Sambil memunculkan budaya, Pak ya. Ya ini budaya Budaya leluhur. kita, ini kan kearifan lokal ini gitu loh. Bonsai itu ada yang 500 tahun di Jepang itu ada. Ini harapan saya ini kan positif sebetulnya. Cuman pada saat untuk mencari itu menemukan hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, itu yang kita Lah bingung. ini kan di luar, saya rasa di luar nalar gitu loh. Ya cuman kalau ke hutan misalnya ya harus hati-hati. Dapat istilahnya wong kulon wun lah. Oh, permisi dulu, Pak ya. Kulon wun, permisi. Itu saya rasa itu. Jadi oke, jalan terus saja untuk mengenai dan itunya masalah itu bisa diserahkan pelan-pelan, diserahkan kepada yang Kuasa ya. ya. Nah, kalau namanya pohon ini kita rawat dengan sebaik-baiknya, pasti yang punya pohon ini loh akan merestui gitu loh. Iya. Kalau dalam segi bonsai itu kan juga dikatakan apabila kita merawat suatu bahan ya dengan rasa penuh kasih sayang, kesabaran, ketelatenan, dan insya Allah suatu saat pohon ini juga akan membalasnya dengan manfaat yang besar, yang bawa barokah istilahnya buat kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih Pak atas segala informasinya. Nanti kita bahas babon-babon atau bahan bonsai yang lain ya. Ada wali kebun juga masih. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Ya, Romo sama-sama. Yanto. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, kita sambung lagi di Oke, video yang berikutnya. Yang Terima iklan kasih. deh, guys.